Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan dan Sadun di channel Farito Masimas. kita sedang tidak berbahagia. Kali ini kita mau adain Q&A. Review Q&A aja. aja. Ada pertanyaan ini. Dari pertanyaan Q&A kita review. Oke. Ya, dari pertanyaan pertama dari Nanda YYS. Kenapa dan buat apa ke Jepang? Kenapa tidak negara lain, Kak? Jadi, jujur teman-teman, saya itu sebenarnya wibu. Sebenarnya dia tidak ada di Jepang. Di Somalia. Lucu. Kenapa Jepang ya? Mungkin takdir yang membawa saya ke Jepang. Karena orang Indonesia banyak yang ke Jepang. Programnya banyak. Jadi kalau misalkan nyari program ke luar negeri, pasti Jepang banyak. Gitulah. Jadi sebenarnya waktu lulus SMA bingung mau kuliah apa kerja dulu. Tapi mau kuliah udah malas belajar, jadi pengen langsung kerja. Jadi cari-cari lowongan, ada temennya keluarga, temennya tante ngenalin yang bisa ini ngurus program kerja gitu di Jepang. Dan saya dan telepon sama orang itu, dan ada lowongan ke Jepang. Itu program saya itu SP program. Apa itu SP program? Lihat itu. Scroll ada di situ. Apa itu SP program? Scroll ada di bawah itu. Nanti ada di sini. Tapi bagaimana caranya digituin ya? Nanti saya bisa pelajari ya. Nanti di sini ada. Atau enggak scroll di bawah. Itu wawancara bersama, interview bersama itu. Siswa SBC. Terus ada namanya SP program. Datanglah saya ke LPK-nya itu, LPK Sakura Binacita yang ada di Bogor. Mau tahu Sakura Binacita itu LPK seperti apa? Iya. Ada di sini. Jangan nih, nggak bisa dieditnya, susah ngeditnya. Kalau mau tahu tentang LPK Sakura Binacita, ada Instagramnya atau Facebooknya. Instagramnya itu LPK Sakura Binacita, cari aja nanti ada keluar di situ. Kita bisa cek di situ kalau ada teman-teman yang mau ke Jepang kayak kami begini. Terus singkat cerita, ikutlah saya program itu di Bogor selama beberapa bulan, 8 bulan. Selama 8 bulan di Bogor belajar bahasa Jepang. Itu kalau kita mau ke Jepang khusus, termasuk kayak saya Ryugakusei itu mahasiswa asing gitu. Kita itu harus ada namanya tuh belajar ujian bahasa Jepang kalau bahasa Inggris kayak TOEFL gitu. Kalau di bahasa Jepang itu JLPT. Yang kita harus ikut itu ujian itu dan ikut mensetsu. Setelah lulus mensetsu baru diberangkatkan ke Jepang. Jadi itulah takdir yang membawa saya ke Jepang. Nippon Cahaya Asia dan Asia Cahaya Nippon. Pertanyaan kedua, kenapa pakai lilin di situ? Ini pertanyaan dari Syah dan Wira SWS, dan kebetulan orangnya ada di sebelah. Kenapa pakai lilin di situ? Oke, sebenarnya kenapa saya pakai lilin itu adalah clue. Clue apa itu? Clue saya ulang tahun hari ini, tanggal 9 Agustus. Jadi saya dipakai lilin. Bagi yang nggak tahu kenapa dia nanya kenapa pakai lilin di situ, waktu KNA itu ada foto lilin, nanti saya tunjukkan di sini. di sini. Nih, di sini. Ya, di situ. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Aduh, nggak ada jaringan lagi buka IG. Bisa nggak ya lihat arsip? Tapi saya ingat. Bisa cok. Nggak di save lagi pertanyaannya.
Itu dari Nuriana L. Saya ingat orangnya. Pertanyaannya, kapan pulang ke Palu? Kumpul bareng lagi. Kayaknya tidak bisa pulang dulu karena belum lulus sekolah. Sekarang saya masih sekolah di Jepang 3 tahun. Saya kontrak sekolah itu di Jepang itu 8 tahun. Sekolah 3 tahun. Sekolah sambil kerja part time. Terus setelah lulus sekolah baru kerja 5 tahun di tempat kerja. Iyalah, di tempat kerja, masa di tempat sampah. Prostitusi. Masa di tempat prostitusi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang bikin pertanyaan? Apa aja? Nanti kita bawa. Pertanyaan selanjutnya. Dari siapa nih? Dari teman kita, Dari Jovan. Jovano. Jovano apa nama? Kita sering sebut Jovano Alkatiri. Jovan Alkatiri Stepanulianos. Dia bertanya, woi, gunung itu apa? Gunung apa sih? Motori. Gunung Kumotori. Bayar gak masuknya? Terus ada izinnya gak? Katanya. Seperti itu. Kalau Gunung Kumotori itu sebenarnya masuk ke dalam kawasan itu gratis, tapi pas di campground itu bayar. Per orang itu 500 yen. 500 yen itu sekitar 6.000, 7.000. 600 yen anjing. Iya, 7.000. 500 yen. 7.000. Bukan anjing. 7.000 rupiah. Bukan anjing. 70.000. 70.000 rupiah. 500 sekitar 70.000 rupiah untuk satu orang. Tapi kemarin saya mendaki Kumotoriyama itu kayak villa gitu yang ngatur campgroundnya itu tutup. Jadi kita bisa bebas ngecamp di situ gratis. Jadi nggak keluar biaya spesial pun. Paling biaya keluar itu biaya itu ongkos jalan doang. Kotsuhi apa bahasa Indonesia kotsuhi? Ongkos transportasi. Terus maksi kan? Sebenarnya simaksinya tuh nggak diwajibkan ya, kalau mau tulis silakan. Itu di sini tulis bukan simaksi sih, semacam laporan gitu yang harus dikeluarkan, yang harus di itu teisutsu. Apa lagi bahasa teisutsu? Diserahkan. Nggak diserahkan juga sih. Pokoknya jadi kalau mau masuk gunung nih kan biasanya kita ada pos nih buat simaksi izin kalau boleh naik apa enggak. Kalau di sini naik bebas Langsung naik aja. Cuman nanti di setiap naik tuh ada disediain kertas, bukan orang, nggak ada orangnya. Ada kertas kita tulis tuh nama kita, naik tanggal berapa gitu. Yang mau ngisi silahkan, yang nggak mau ngisi nggak apa-apa. Itu kenapa ngisi itu soalnya kalau ada apa gitu bisa dilihat di situ ada Renrakusaki ada nomor darurat yang bisa ditelepon di situ. Nomor misalkan teman yang ada di rumah kita tulis di situ, nanti dihubungi. Atau misalkan kita hilang, ada kenapa bisa ditahu orangnya siapa gitu, dan dicari pakai helikopter. Kalau kita nggak ngeluarin itu, nggak tulis itu surat laporan, ya kalau hilang udah kayak zaman Soeharto. Kalau hilang udah nggak balik lagi. Balik lah. Enggak lah kalau survive. Enggak, kalau zaman Soeharto kalau hilang udah. Zaman Soeharto. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir dari siapa nih? Januar Bayu Saputro. Apa? Dari Januar katanya. Apa ya, lupa. Sebenarnya pertanyaannya ada di sini tapi nggak ada jaringan. Gini dulu. Kata Januar, kalian ngevlog isinya mau naik gunung aja pakai yang lain. Terus ada setelah Kumotori kemarin kan ya, ada gunung yang lain yang mau didaki.
kebanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya mungkin untuk saat ini gunung lagi hobi-hobinya juga naik gunung. Mungkin nanti mungkin bisa laut, Udara, api, tanah. enggak, laut atau pulau gitu. Atau enggak tempat-tempat wisata di Jepang ya, yang etnis yang budaya yang tidak di apa ya, yang jarang iya. didatengin turis Indonesia. Kan turis Indonesia biasanya situ-situ aja. Paling kalau turis Indonesia ke Tokyo, Osaka, Kyoto, situ aja lah. Disneyland, Universal Studio. Kalau kita bakal review, bakal visit, bakal explore tempat-tempat wisata yang jarang diketahui oleh orang-orang Indonesia. Udah, gitu aja. Sekian dulu Panas. Q&A hari ini, panas. Sekarang udah jam 2 juga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Sere.